Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osmi Sinamelia dengan NPM 21170510300 akan sedikit menjelaskan tentang konsep program, eksekusi program, dan set instruksi sebagai tugas dari mata kuliah pengantar organisasi komputer. Yang pertama, apa itu konsep program? Program adalah satu rancangan struktur, desain, kode, skema, maupun bentuk yang lainnya dengan disusun sesuai alur algoritma dengan tujuan mempermudah suatu permasalahan. Sebuah program biasanya disebut juga dengan istilah aplikasi. Tujuan dibentuknya program adalah untuk mempermudah suatu hal agar pekerjaan bisa lebih produktif dan lebih efisien. Adapun istilah programmer yaitu seseorang yang membuat suatu atau merancang suatu program. Sebuah program yang dapat dibaca oleh manusia biasa disebut dengan kode sumber atau source code. Selanjutnya proses yang ada dalam program. Pertama adalah input, merupakan perintah atau nilai yang dimasukkan oleh pengguna saat menggunakan komputer. Contohnya ketika Anda mengetik menggunakan keyboard atau ketika mengeklik mouse. Yang kedua ada proses, adalah pengolahan input untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Contohnya ketika Anda memasukkan dua nilai pada kalkulator, maka kalkulator akan menghitung terlebih dahulu penjumlahan dari dua nilai tersebut sebelum ditampilkan. Yang terakhir output adalah hasil akhir yang diharapkan dari jalannya sebuah program. Contohnya, ketika Anda ingin melihat hasil akhir penjumlahan di kalkulator, maka tampilan hasil akhir inilah yang disebut dengan output. Tampilan di layar yang Anda lihat ketika menjalankan komputer atau laptop maupun handphone merupakan juga termasuk dalam output dari suatu program yang sudah ditanam di komputer tersebut. Selanjutnya, eksekusi program. Eksekusi program adalah serangkaian tindakan mengikuti instruksi yang dikandungnya. Setiap instruksi menghasilkan efek yang mengubah keadaan mesin sesuai dengan makna yang telah ditentukan sebelumnya. Gambar di samping ini ada contoh dari eksekusi program ya. Selanjutnya set instruksi. Set instruksi atau bisa disebut Instruction Set Architecture atau ISA adalah sekumpulan instruksi yang dapat dimengerti dan dapat dijalankan oleh CPU berdasarkan tipe arsitekturnya. Set instruksi juga merupakan sebuah kamus yang berisi sekumpulan instruksi yang ada di CPU, serta tiap-tiap instruksi terdiri dari opcode, operation code. Selain itu, set instruksi ini juga sering disebut sebagai instruksi mesin karena berisi sekumpulan kode biner. Selanjutnya, elemen-elemen set instruksi. Pertama ada operation code, atau yang bisa disebut opcode, adalah suatu kode yang berisi perintah yang digunakan untuk menentukan dan menjalankan operan atau operasi matematika tertentu. 2. Search operand reference. Search operand reference adalah suatu sumber instruksi yang digunakan untuk melibatkan sejumlah operan atau operasi matematika. Yang ketiga, result operand reference adalah suatu hasil dari operasi matematika yang dijalankan. Terakhir, next instruction reference merupakan bagian yang menginformasikan CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Selanjutnya ada design set instruksi. Design set instruksi adalah suatu rancangan set instruksi. Dalam desain set instruksi, terdapat berbagai masalah yang kompleks yang melibatkan beberapa aspek, yaitu pertama, kelengkapan set instruksi, dua, ortogonalitas, yaitu sifat independensi instruksi. Ketiga, kompatibilitas, yang merupakan source code dan object code. Selain ketiga aspek tersebut juga melibatkan hal-hal berikut. Pertama, operation repertoire, yaitu berkaitan dengan banyaknya operasi yang digunakan. Operasi apa saja yang digunakan dan berapa sulit operasi tersebut. 2. Data types, yaitu berkaitan dengan tipe data apa saja yang digunakan untuk operasi. Ketiga, instruction format, yaitu berkaitan dengan panjang instruksi atau jumlah bit, banyaknya alamat, dan sebagainya. 4. Register, yaitu banyaknya register yang dapat digunakan. Terakhir, addressing, yaitu mode pengalaman untuk operan. Dan terakhir ada symbolic set instruksi. Beberapa symbolic set instruksi yaitu pertama ada add atau add yang artinya jumlahkan. Yang kedua ada sub atau subtract artinya mengurangkan. Yang ketiga ada MPY atau MUL, multiply atau kalikan. Keempat ada div atau divide yang artinya bagi. Kelima ada load yang artinya load data dari register atau memori. Yang keenam ada store atau simpan data ke register atau memori. Yang ketujuh ada move yang artinya pindahkan data dari satu tempat ke tempat lain. 8 ada SCR adalah shift kanan data, dan SHL itu shift kiri data. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.